1. Makam Raja-Raja. Bukti-bukti arkeologis tentang berdirinya Kerajaan Samudera Pasai terlihat dari penemuan makam raja-raja di Kampung Gedong, Aceh Utara. Di antaranya makam yang terkenal adalah makam Raja Pertama, Sultan Malik Al-Saleh, makam Ratu Pertama, Sultanah Nahrasiyah, dan makam putra pertama, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, yang nisannya terlihat sangat megah dan didatangkan dari Kamboja. Nisan ini memiliki kaligrafi berisi kutipan surat Yasin dan ayat kursi. 2. Peninggalan yang dimuseumkan. Ada 3 peninggalan Kerajaan Samudera Pasai yang dimuseumkan, yaitu koin dirham, stempel sultan, lonceng cakradonya. Koin dirham. Kerajaan Samudera Pasai menggunakan koin dirham sebagai alat pembayaran dan transaksi perdagangan. Dirham yang terbuat dari emas murni dan pertama kali dikeluarkan oleh Sultan Malik Al-Zahir pada tahun 1297 hingga 1326. Koin-koin ini memiliki tulisan Arab yang menunjukkan nama raja-raja yang pernah memerintah. Stempel sultan. Stempel sultan juga merupakan salah satu peninggalan penting dari Kerajaan Samudera Pasai. Stempel ini ditemukan oleh Muhammad Al-Malik Az-Zahir. Stempel ini sudah berusia sekitar 673 tahun yang ditemukan di desa Kuta Krueng. Yang terbuat dari tanduk hewan, digunakan untuk menandai dokumen resmi kerajaan, menunjukkan otoritas dan kekuatan sultan serta pengaruh Islam dalam pernikahan. Lonceng cakradonya. Lonceng cakradonya adalah salah satu peninggalan penting yang menunjukkan hubungan Kerajaan Samudera Pasai dengan Kerajaan Cina. Lonceng ini diberikan sebagai hadiah oleh Kaisar Cina kepada Sultan Samudera Pasai. 3. Peninggalan yang dilestarikan. Peninggalan Kerajaan Samudera Pasai yang dilestarikan hingga saat ini antara lain adalah makam-makam raja, hikayat para raja Pasai, tradisi Peutron Anek, makam raja-raja Pasai, makam Sultan Malik Al-Saleh dan beberapa makam raja-raja Pasai yang juga menjadi tempat ziarah dan bukti keberadaan kerajaan tersebut. Hikayat para raja Pasai. Karya tulis ini masih menjadi sumber penting untuk mempelajari sejarah dan budaya Kerajaan Samudera Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai, HRP, ditulis dalam bahasa Melayu klasik menggunakan huruf Jawi atau Arab Melayu. Hikayat ini berisi tentang para sultan yang memerintah, mulai dari asal-usul kerajaan hingga kemundurannya. Alat tulis yang digunakan saat menulis hikayat Samudera Pasai adalah kolam atau pena buluh. Kolam atau pena buluh adalah alat tulis yang terbuat dari buluh atau bambu yang dipangkas atau dikupas untuk membentuk mata pena. Alat tulis ini sudah dikenal sejak era awal Islam dan digunakan untuk menulis berbagai jenis naskah, termasuk hikayat Samudera Pasai. Tradisi Peutron Anak. Tradisi ini, yang terkait dengan pernikahan, masih dilakukan di Aceh sebagai bagian dari budaya lokal yang diwariskan dari Kerajaan Samudera Pasai. Tradisi Peutron Anak adalah sebuah ritual adat dalam masyarakat Aceh yang dilakukan untuk menyambut kelahiran bayi, biasanya setelah bayi berusia 7 hingga 44 hari. Peutron Anak secara bahasa berarti turun tanah atau menginjakkan kaki anak ke tanah. Ritual ini bertujuan untuk memperkenalkan bayi kepada lingkungan sekitar dan sebagai tanda syukur atas kelahiran.